Kabar gembira dari Smile Reptiles karena akhirnya ada satu female yang ovulasi di Smile Reptiles. Jadi pertanda baik bagi Smile Reptiles karena menurut kita ovulasi itu adalah very good news karena itu ya hampir dipastikan si ular ini akan bertelur. Perkara nanti telurnya bagus atau selak atau seperti apa itu urusan nanti. Yang penting dia sudah ovulasi, proses pairingnya sudah selesai, jadi tinggal menunggu waktu aja sampai dia pre-latched, sampai dia kemudian bertelur. Seperti apa ovulasinya, sekalian kita share juga di sini gimana sih cara Smile Reptiles baca ovulasi dari ular. Oke, lihat ya video ini. Barusan cek ular, kalau dilihat kebetulan ada satu nih yang lagi ovul. Nah, kita lihat ya, sekalian kita mau cerita gimana kita yakin bahwa ini tuh ovul. Nah, jadi kelihatan ya si ekornya itu kecil, tapi di sininya gede banget. Nah, gede banget sampai si ininya tuh nih, belah sini nih. Nah, di bagian ini besarnya tidak wajar, tidak seperti si ular ini sebelumnya. Memang makanya jadi penentuan ovul atau tidak seperti yang DSR infokan ya. Jadi kalau if ovul itu kita yakin itu ovul, kalau kita masih ragu berarti belum. Nah, karena sehari-hari saya juga lihat ular ini dan memang ini besarnya itu sangat tidak wajar dan bisa kelihatan di sininya itu udah langsung mengecil lagi. Nah, dan ini itu seperti besar dan sampai dianya nggak bisa nekuk gitu ya di bagian ininya. Nah, jadi ini ovul perdana Smile Reptiles di tahun 2024 ya. Demikian share tentang ovulnya. Oke, jadi tadi udah lihat ular yang ovulasi di Smile Reptiles. Memang baru satu, tapi mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat kedepannya. Awal yang baik untuk Smile Reptiles di tahun ini, termasuk juga buat teman-teman breeder yang lain. Pokoknya tetap semangat lah para breeder menciptakan kombinasi-kombinasi ball python yang bagus, yang unik, sehingga semangat dari para breeder, para penghobi yang lain juga terus bertambah di dunia ball python ini. Oke, jadi tadi yang udah ovulasi itu gennya adalah Lesser Yellow Belly Clown female-nya. Itu saya kawinkan kedua male. Yang pertama adalah Cypress Lesser Head Clown dan yang kedua adalah Spot Nose Coklat Double Head Clown Pied. Memang di pairing ini kita tuh ingin dapat combo dari visual clown karena ya dua male itu lumayan bagus lah ya. Dari yang Cypress Lesser tadi kita berharap dapat banyak combo di Cypress Clown-nya karena Cypress Clown itu kita lihat combo-kombonya di luar itu sangat-sangat bagus dan di Indo juga masih jarang ya Cypress Clown. Yang satu lagi Spot Nose Coklat Double Head Clown Pied. Kita udah sering bilang juga Spot Nose itu bagus di clown, coklat itu bagus di clown, jadi combo dari mereka akan bagus. Memang ada resikonya dengan saya pairing dengan Cypress Lesser Head Clown itu, bisa jadi akan dapat ular yang putih semua. Karena Lesser dengan Lesser, Super Lesser itu termasuk ke dalam Blue Eyed Leucistic Ball Python atau Bell, kombinasi namanya Bell ya singkatannya. Itu ularnya kan full putih semua. Bagus ular putih itu, cuma akan sulit untuk meng-ID-nya. Jadi kira-kira di dalamnya apakah ada cypress-nya atau tidak itu kita nggak tahu. Itu juga bisa jadi penanda kalau ternyata nanti ada Lucy gitu ya, ada Bell nama lainnya Lucy. Itu berarti yang masuk adalah sperma dari si jantan yang Cypress Lesser. Tapi kalau nanti ternyata kombonya ada spot nose, ada coklatnya, ya berarti dari yang satunya. Terus kalau nanti ternyata keluarnya normal, ya mau dari sperma jantan atau sperma betina nggak ngaruh ya, karena dia tetap head clown karena si ibunya itu adalah visual clown. Nah, jadi gimana nih cara Smile Reptiles melihat si ularnya udah ovulasi atau belum?
Sebenarnya kalau kita kan dalam breeding ini berpatokannya ya, kalau kita dulu belajarnya itu adalah dengan melihat videonya dari David Suarez Reptiles. Nah, saya tuh ingat yang dikatakan oleh DSR tentang ovulasi, dan menurut saya itu tepat gitu. Jadi DSR tuh benar-benar bisa ngasih apa namanya informasi yang benar-benar apa ya, bahasanya pinpoint lah, tepat gitu. Jadi dia bilang ovulasi itu lu nggak akan ragu katanya. Kalau lu ragu berarti belum ovulasi. Jadi kalau misalkan kita lihat ular, nah ini saya yakin nih ini ovulasi, udah itu berarti ovulasi. Tapi ketika kitanya masih wah ovul nggak ya, ovul nggak ya, nah itu sebenarnya belum. Nah memang itu agak-agak ini ya, agak-agak membingungkan sebenarnya pada awalnya dulu, apalagi buat breeder-breeder yang baru mau ke clutch pertama nih, baru mulai pairing ball python, baru mulai breeding ball python. Itu juga yang terjadi sama saya waktu berarti tahun berapa ya, 2021, tahun 2021 itu pertama kali saya breeding, itu cuma satu clutch. Jadi merasakan gitu hal itu, wah ini udah oval belum, kayaknya sih ini udah besar gitu, tapi apakah ini yang namanya oval, karena kita belum tahu, kita belum ada pembanding, kita belum waktu itu ya, saya belum pernah melihat ball python ovulasi. Bahkan karena kalau saya kan baru di reptil ya, baru di ball python ini, saya sama sekali nggak pernah melihat ular lain pun ovulasi itu seperti apa. Jadi ketika lihat ular, ini kayaknya udah gede nih badannya, tapi apakah ovulasi atau belum, itu nggak tahu. Tapi begitu benar si ular itu ovulasi, dan terlihat dari ya seperti teori-teori yang kita baca di tempat lain juga ya, ekornya mengecil, sepertiga bagian ularnya itu membesar dengan tidak wajar. Ada yang bilang seperti habis nelen botol Coca-Cola. Bentar ya, nih sini aja. Ada yang bilang seperti habis nelen botol Coca-Cola. Jadi besarnya memang tidak wajar. Begitu saya melihat langsung secara visual, oh saya mengerti kenapa DSR itu bilang kalau ovul itu pasti yakin itu ovul, karena memang seberbeda itu. Jadi apalagi buat orang yang setiap hari melihat si ularnya begitu ovulasi, itu sangat jauh berbeda. Jadi si ekornya itu benar-benar seperti, jadi si bagian yang ada di ekornya itu seperti kesedot ke atas, ke sepertiga bagian belakang badan. Jadi kayak kesedot ke badan lah gitu. Jadi si badannya menggembung sangat besar, dan ketika ke ekornya itu mengecil sangat ekstrim. Dan Smart Reptiles juga melihatnya dari mana? Kalau menurut saya, ketika dia ovul, di bagian yang dia ovulnya itu ya, itu tidak akan bisa melingkar. Nah, jadi selama ini juga sih, ya kita nggak tahu ya pengalaman di breeder lain seperti apa, tapi sejauh ini di Smart Reptiles kita belum pernah mendapatkan ular yang dia ovulasi dan dia melingkar. Kadang pokoknya di bagian yang dia ovulnya itu ya lurus lah gitu, kayak nggak bisa dibengkokin. Tapi yang paling jelas itu memang si besarnya si sepertiga badan itu sangat sangat berbeda lah. Jadi kelihatan banget, pokoknya bener-bener statement DSR kalau ovulasi, kalau lo yakin itu ovulasi, itu udah ovulasi, kalau belum ya belum. Jadi kalau teman-teman masih, sebenarnya ya ini menurut saya, kalau ada yang masih nanya om ini ovul atau belum, sebenarnya itu belum, karena teman-teman sendiri belum yakin gitu. Kalau udah yakin ya udah posting aja nih ular ovul gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau ada yang mau nanya-nanya kira-kira ini udah full atau belum, ini udah full atau belum, ya nggak apa-apa, nanya aja. Tapi tetap aja keyakinan dalam diri itu nggak bisa bohong. Kalau kita sebenarnya, maksudnya kalau nanyanya cuma buat formalitas aja ya, kayak ya saya udah yakin nih full lah, pengen show aja sebenarnya ular saya tuh udah full gitu, itu ya berarti itu memang udah full karena teman-teman sendiri udah yakin itu ovulasi. Terus sebenarnya tanda yang lain, kalau ada yang nanya ke saya, om udah ovulasi belum? Saya sih nggak akan lihat ularnya dulu, saya nanya udah berapa lama dari mogok makan. Kalau ada yang bilang minggu kemarin dikasih makan sih nggak mau om, berarti baru seminggu, menurut saya itu udah pasti belum. Sekali lagi pengalaman di setiap breeder berbeda. Kalau di tempat saya, seperti diinfokan di video sebelumnya juga, dari ovulasi itu biasanya 1 bulan sampai 2 bulan. Bahkan yang 1 bulan itu sebenarnya jarang. Kayak yang ini aja, yang si Lesser Yellow Belly Clown ini, itu dia ovul setelah 2 bulan.
2 bulan lebih 4 hari kalau nggak salah ya tadi. 2 bulan lebih 4 hari. Rata-rata ya di segitu 1,5 bulan, 2 bulan. Cuma kenapa saya masukin 1 bulan? Ya karena saya pernah ngobrol juga sama teman-teman yang lain. Ada yang pernah pengalaman di 1 bulan itu sudah ovulasi. Tapi di bawah 1 bulan sejauh ini sih saya belum menemukan. Mungkin di teman ada yang pernah menemukan, itu bisa jadi. Tapi kalau di saya pendapatnya seperti itu. Apalagi kalau misalkan bilang iya kemarin baru makan, nah itu udah pasti itu belum ovulasi. Karena ya kalau step yang saya ini yang saya alami sejauh ini, pokoknya si female itu akan makan rakus, tiba-tiba dia akan mogok makan. Nah 1 sampai 2 bulan kemudian dia baru ovulasi. Ada di beberapa special case ya, temen juga cerita dari dia mogok makan, pernah tuh dia udah mogok makan katakanlah udah sebulan lebih, tiba-tiba dia makan sekali, terus nggak lama mungkin seminggu 2 minggu kemudian itu ovulasi. Ya itu berarti kan tidak bisa disanggah, itu memang pengalaman setiap orang itu terjadi. Tapi menurut saya itu sangat-sangat special case lah, nggak bisa dijadikan acuan kita. Kalau bukan nggak bisa dijadikan acuan ya, seenggaknya Small Reptiles tidak mengacu ke situ. Kalau kita mikirnya kalau masih makan, apalagi kalau yang teman saya tadi kan sebenarnya dia udah mogok makan lama, terus makan sekali udah. Nah kalau ini masih rutin makan gitu ya, masih rutin makan, terus perutnya kelihatan sedikit lebih besar, terus langsung ini ovulasi nggak? Menurut saya itu belum. Jadi saya akan nanya dulu udah ovul atau belum. Misalkan dia bilang ya udah sebulan lebih, nah baru saya lihat visual si ularnya. Kemarin ada yang nanya udah sebulan lebih juga katanya udah ovul atau belum. Ketika saya lihat badannya memang sudah besar, tapi kalau saya lihat dari kayak besarnya itu masih rata gitu. Jadi dari bagian kepala ke badan itu memang besar, dari depannya udah besar gitu ya, ke belakang juga besar, ke ekornya ya pasti mengecil ya kalau ke ekor, tapi masih yang normal. Jadi menurut saya itu belum. Nah jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa sedikit lah ngasih gambaran, ngasih sedikit tips. Kalau di Small Reptiles yang dibaca itu, kalau ovulasi yang pertama tadi kalau menurut Small Reptiles ya, dan yang Small Reptiles alami, belum pernah di bagian yang dia ovulnya itu melingkar. Jadi kalau ada teman-teman si ularnya melingkar nih, wah ini kayaknya udah gede, ini udah ovul atau belum ya? Nah ya pertama saya sih akan berpendapat itu belum ya. Kedua, kalaupun dia katakanlah ovul gitu ya, itu akan susah sebenarnya dilihatnya gitu, dia besarnya seperti apa. Kan kalau melingkar kan ya lebih nggak kelihatan lah si badannya. Itu yang pertama. Jadi hampir setiap ovulasi mungkin semua ovulasi di Small Reptiles itu dalam posisi si ularnya itu badannya itu lurus di bagian yang ovulasinya. Kalau kepala dan badan atasnya melingkar ya itu seperti masih mungkin. Yang kedua, lihat juga dari posisi dia udah mogok makan atau belum, dan dari mogok makannya sudah berapa lama. Kalau Small Reptile berpatokan 1 bulan sampai 2 bulan, tapi pengalaman di breeder lain bisa aja di luar dari range itu. Cuma ini kita kasih gambaran aja, seenggaknya bisa jadi inilah acuan buat teman-teman. Tapi yang utama tetap ovulasi itu. Ingat kata-katanya DSR, kalau lu yakin itu ovul, berarti itu udah ovul. Tapi kalau lu masih ragu, berarti belum. Oke, itu. Dan jadi sekarang udah ovulasi nih, 1 female. Tahapan berikutnya setelah ovulasi itu adalah pre-laying, lalu habis itu dia nelor, baru setelah itu menetas. Nah biasanya nih di Small Reptiles cerita lagi nih, dari ovulasi ke pre-laying, kalau lihat acuan secara umum biasanya ya, dari ovulasi ke pre-laying itu 2 minggu sampai 1 bulan. Terus dari pre-laying ke nelor itu 1 bulan sampai 50 hari kalau pengalaman di sini ya. Terus habis nelor, telurnya kita masukin ke inkubator selama 2 bulan atau 60 hari. Jadi masih lama prosesnya, walaupun udah ovulasi, kurang lebih ya masih 4 bulan lagi sampai si telur itu menetas. Ini kan tadi ovulasinya di akhir Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti di akhir November nih baru, kalau lancar ya, maksudnya lancar itu
sesuai timeline tadi, terus inkubatornya juga nggak bermasalah, telurnya juga bagus. Ya kita bisa dapat si anakan dari ball python yang baru itu di akhir November nanti. Itu yang paling cepat karena ini female pertama yang ovulasi. Female yang lain gimana? Di Smile Reptiles itu udah ada yang mogok makan itu kalau nggak salah 4 ekor lagi. 4 ekor masih 4 ekor masih udah mogok, 4 ekor udah mogok. Berarti kan 5 ya, sama yang 1 ovulasi, 4 udah mogok. Rencana Smile Reptiles itu tahun ini ada 12 clutch. Jadi masih ada 7 female lagi yang masih belum jelas, masih pairing, masih makan juga gitu. Apalagi sebenarnya kan tahun kemarin bisa dibilang agak telat ya ininya keluarnya gitu si telurnya. Jadi biasanya nih kalau Smile Reptiles di tahun-tahun sebelumnya itu maksimal itu netes itu di Januari, netes itu. Nah kemarin tuh ada yang baru netes di Februari dan Maret. Jadi si female-nya juga ya mungkin yang kemarin baru nelur seperti yang normal double head Axanthic clown atau yang banana leopard NC clown itu juga masih mungkin masih mendevelop follicle-nya gitu, memang agak terlambat. Jadi di Smile Reptiles nih ya, jadi 1 udah ovulasi, 4 udah mogok, dan yang 7 masih proses pairing dan masih makan juga. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan buat teman-teman juga. Semoga project breedingnya, semoga rencana-rencananya dilancarkan semuanya. Pokoknya harus terus semangat ya, namanya breeder mah kita berusaha aja, hasilnya kita serahkan sama yang di atas mau ngasihnya seperti apa. Oke, itu aja tips sedikit dari Smile Reptiles. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, tapi kalau misalkan tipsnya ternyata gitu doang ya dimaklum aja, karena ya kita cerita aja berdasarkan apa yang kita alami di sini. Oke, itu untuk ovulasi tetap lihat aja medsosnya Smile Reptiles, utamanya YouTube atau Instagram. Pasti kita share juga nanti kalau ada female lain yang ovulasi, atau nanti juga ketika yang female ini pre-relation, nanti kita akan sharing juga. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh, silahkan kita japri aja atau komen aja. Insya Allah kita balas sepengetahuan kita. Kalau kita nggak tahu ya kita akan bilang nggak tahu. Oke, itu aja untuk hari ini dari Smile Reptiles. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya.